Selamat sore saudaraku. Di sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita, untuk mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh selama dia masih dekat dan masih bisa ditemui. Amin. Saudaraku, setiap kita tidak ada yang pernah tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena itu mari kita berjaga-jaga, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan lagi bukan cuma itu, kita juga tidak pernah tahu kapan waktu kematian kita. Kalau seandainya kita tahu kapan kita mati, itu enak. Karena apa? Sekarang kita bikin dosa aja. Nanti kalau kita udah mau mati, tolong bertobat. Tapi sayangnya kita tidak pernah tahu kapan waktu kematian kita. Untuk itu kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena akan ada waktunya kita tidak bisa lagi mencari Tuhan dan bertobat. Yaitu pada waktu kita sudah mati, kita tidak bisa lagi bertobat. Karena setiap orang yang mati dalam dosa, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal. Karena itu selagi masih ada waktu, mari kita mencari Tuhan kita dengan segenap hati kita, bertobat dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan diri kita. Amin. Tidak akan ada yang tahu saudaraku kapan waktu kematian kita. Bahkan apalagi waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan di awan-awan untuk menjemput orang-orang kudusnya. Tidak ada yang pernah tahu saudaraku. Karena itu mari kita berjaga-jaga mempersiapkan diri kita. Di tahun 2011 saya bermimpi. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya. Dia mengenakan jubah putih. Tuhan Yesus berkata seperti ini, aku akan segera menjemput orang-orang kudusku. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus pergi. Saudaraku, mungkin di antara saudaraku pernah berpikir dan berkata seperti ini, dari dulu pun kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus itu banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang. Tapi sampai sekarang Tuhan Yesus datang-datang. Saudaraku, ingatlah, kalau sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang, itu berarti Tuhan Yesus sengaja mengulur waktu. Untuk apa? Supaya tidak ada di antara kita yang binasa. Karena kalau seandainya Tuhan Yesus datang sekarang, apakah saudaraku sudah siap? Kalau saudaraku belum siap, berarti saudaraku akan tinggal. Saya beberapa kali pernah bertanya kepada anak saya. Saya berkata seperti ini. Dia sekarang kelas 5 SD dan kelas 4. Saya bertanya seperti ini. Rafael, kalau seandainya sekarang Tuhan Yesus datang, kira-kira kau udah siap belum? Dan mereka menjawab, belum, Ma. Dan gak lama kemudian nanti saya tanya lagi, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang sekarang, kau siap nggak? Belum, dia bilang. Kok jawabannya belum terus? Saya bilang, ya kan kita jujur, Ma. Dia bilang gitu. Iya jujur, tapi kita juga harus bertobat, harus sungguh-sungguh. Iya pelan-pelan lah, Ma. Dia bilang begitu. Jadi saudaraku, ya mungkin begitulah. Banyak orang yang belum siap, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan sengaja mengulur-ulur waktu. Kenapa? Tuhan gak mau ada yang binasa. Walaupun suatu saat nanti pasti mungkin ada yang akan binasa. Karena apa? Karena mungkin mereka mengeraskan hati. Sama seperti anak saya selalu berkata, belum, Ma, belum, Ma. Jadi anggaplah semua itu kesabaran Tuhan. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Jangan pernah kita berpikir, Tuhan tipu-tipu saja, Tuhan lalai, Tuhan tidak tepati janji. Tuhan cuma ngomong, hamba-hamba Tuhan cuma ngomong saja, Tuhan semua datang, padahal datang. Jangan saudara. Di dalam firman Tuhan kita akan membaca. Di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan gak lalai. Semua itu karena kesabaran Tuhan. Tuhan mau umat ciptaannya ketika dia datang kedua kali di awan-awan bisa terangkat semua. Amin. Itulah sebabnya dia masih mengulur waktu. Karena dia tahu anak-anaknya masih banyak yang belum siap. Jadi jangan pernah saudaraku berkata, kapan ya Tuhan datang ini? Tuhan ini tipu-tipu sampai. Jangan saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena kasihnya begitu besar, dia rela loh menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Masa dia sudah relakan nyawanya untuk tebus kita, baru pas dia datang banyak yang tinggal lagi. Aduh, itu pasti sedih sekali saudara. Itulah sebabnya
Tuhan Yesus selalu masih mengulur waktu, menantikan agar setiap kita berbalik dan bertobat kepadanya. Dan di sore hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Saudaraku, Tuhan Yesus pasti datang, pasti. Tapi kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Itulah sebab kita harus berjaga-jaga. Di dalam Wahyu 22 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu kita harus berjaga-jaga supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita boleh terangkat menyongsong dia di awan-awan. Amin. Amin. Dan lagi, kalaupun waktu kita Tuhan Yesus nggak tahu kapan datang, kita berpikir seperti itu, mari kita berpikir sebaliknya. Kita nggak tahu kapan kita mati, ya kan? Kita nggak tahu kapan kita mati, saudaraku. Kalau seandainya kita tahu kapan kita mati, enak. Sekarang kita berbuat dosa, nanti dia mau mati baru bertobat. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Karena itu, mari selagi masih ada waktu kita bertobat, agar ketika kematian menghampiri kita, kita bisa dengan tersenyum menghadap kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku pulang. Begitu, aku sudah siap berjumpa dengan Engkau. Begitu. Jangan kita, di dunia ini hidup sudah susah, menderita, baru mati dalam dosa, masuk neraka. Itu mengerikan, saudaraku. Biar kita hidup di dunia ini menderita, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, mati enak, masuk surga, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Karena itu, selagi masih ada waktu, inilah kesempatan emas bagi kita untuk mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Bahkan Tuhan berkata, beberapa kali Tuhan mengingatkan saya seperti ini, aku akan mempercepat kedatanganku. Itu yang dikatakan oleh Roh Kudus. Bilang, aku akan mempercepat kedatanganku. Persiapkan anak-anakmu, persiapkan suamimu. Saudaraku, mempersiapkan diri itu bukan kita menunggu Tuhan, itu bukan kita mempersiapkan, itu bukan kita duduk aja gini tunggu Tuhan datang. Bukan, saudara. Sama seperti halnya ketika kita mau kedatangan tamu. Waktu tamu datang, kita pasti bersiap-siap toh. Kita bersihkan rumah kita sapu, sampah-sampah dibuang, siapkan makanan. Begitu juga waktu kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita, saudaraku. Apa yang tidak baik, apa yang salah, dosa-dosa apa yang masih ada dalam hidup kita, itu kita harus tanggalkan, kita harus buang. Amin. Kita harus mulai membangun hubungan dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari. Bukan kita disuruh mempersiapkan diri, kita duduk tenang gini. Bukan. Mari, apa yang tidak baik, yang tidak benar dalam hidup kita, mari kita meninggalkannya. Mari kita komitmen meninggalkannya dan belajar hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Karena itu, mari mempersiapkan diri kita, saudaraku. Karena Tuhan pasti akan segera datang. Hanya kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Kalau seandainya malam ini datang, Tuhan Yesus datang malam ini, apakah saudaraku sudah siap? Itu adalah pertanyaannya. Puji Tuhan kalau saudaraku sudah siap. Berarti kita siap menyongsong Tuhan di awan-awan. Tapi kalau belum siap, bagaimana? Bagaimana dengan keluarga kita, saudara kita? Karena itu mari kita juga mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, agar mereka juga mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Amin. Karena firman Tuhan berkata, ketika satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita berdoa buat keluarga kita, agar keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, papa mama kita semua boleh juga diselamatkan. Amin. Baiklah, saudaraku, tetap semangat. Mari kita mencari Tuhan kita dengan segala hati kita. Mencari Tuhan. Mari tinggalkan segala kejahatan kita dan belajar mengikut Tuhan dengan setia. Walaupun tantangannya banyak, percaya kasih karunia Tuhan nyata, penyertaannya sempurna. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita mencari dengan segala hati kita dan membangun hubungan yang intim dengan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.